Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wiri Solihin dengan NIM 24060076. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk proyek UAS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD, dosen pengampu Bapak Trisna Nugraha MPD. Di sini ada beberapa topik, khususnya ada 5 topik. Yang pertama ada tonton dan analisis video pembelajaran yang telah disediakan melalui tautan berikut. Yang kedua, identifikasi kelebihan dan kekurangan keterampilan dasar mengajar guru. Antara lain membuka pelajaran, bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, mengelola kelas, dan menutup pembelajaran. Serta analisis 2 kelemahan utama dalam implementasi pembelajaran. Yang ketiga, berikan solusi kreatif dan aplikatif untuk setiap kelemahan yang ditemukan. Yang keempat, desain pembelajaran. Susun rencana pembelajaran ulang yang mencakup tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan alat evaluasi yang relevan. 5. Buat video presentasi maksimal 10 menit yang memaparkan yang pertama 1. Analisis video, solusi dari kelemahan, rencana pembelajaran ulang, 2 buah rancangan soal evaluasi. Di sini saya sesudah melihat video tersebut, ada beberapa analisis video menurut saya. Yang pertama, pada awal pembelajaran kelas terlebih dulu berdoa bersama. Itu dikarenakan mungkin setiap SD sering kali banyak udah lumrah mengawali pembelajaran yaitu dengan berdoa bersama. Namun peserta didik ada yang ikut dengan khusyuk dan ada juga yang masih bercanda. Yang selanjutnya, guru menanyakan kabar dan mengabsen murid. Selanjutnya, guru menjelaskan materi melalui media pembelajaran. Serta saya melihat banyak yang tidak memperhatikan sekali muridnya. Lalu banyak sekali murid yang kurang fokus, lebih ke mengobrol dan bercanda. Menurut saya, guru kurang memperhatikan keadaan kelas dan hanya diam di depan tanpa keliling di belakang untuk melihat kendala murid. Yang pertama, setelah analisis ada solusi. Untuk yang pertama, untuk pembelajaran kelas terlebih dahulu untuk berdoa, saya menyarankan berdoanya dipimpin langsung oleh guru tersebut. Karena kalau hanya dengan murid saja, kebanyakan yang masih bercanda dan tidak khusyuk. Serta guru menanyakan kabar dan mengabsen murid. Semisal bisa menyebut atau mengabsen murid dengan kata nama kesukaan mereka seperti nama hewan, warna, dan lain-lainnya itu supaya memancing kesemangatan dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru menjelaskan materi melalui media pembelajaran. Media pembelajaran dilihat itu sudah memiliki infokus, namun hanya beberapa dipakai. Hanya beberapa materi yang saat dipaparkan di saat media pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, guru tidak memperhatikan sekali muridnya, lebih fokus mengobrol dan bercanda karena menurut saya guru kurang menguasai kelas karena hanya diam di depan saja, tidak melihat kendala yang dialami oleh murid. Untuk analisis selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam video tersebut adalah metode diskusi. Metode diskusi memiliki beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut: mendorong siswa berpikir kritis dengan cara menganalisis informasi, berargumentasi, mengambil keputusan yang tepat. Mengembangkan komunikasi, siswa dilatih menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengar respon orang lain
dan merespon secara baik. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan kelas, mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang selanjutnya dan terakhir, bekerja sama untuk menghargai perbedaan pendapat demi mencapai tujuan bersama. Tadi dibahas adalah kelebihannya, sekarang kelemahannya. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan cukup panjang dan terbuang sia-sia karena adanya sering perbedaan pendapat antara yang pintar dan yang aktif yang diam saja. Selanjutnya dikuasai oleh siswa yang aktif saja. Siswa yang introvert hanya diam dan menyimak saja. Biasanya siswa yang aktif hanya aktif dalam pembelajaran, sedangkan yang introvert hanya diam saja dan menyimak. Yang terakhir, serta tidak semua siswa suka dengan diskusi. Pembelajarannya siswa tidak suka diskusi. Ada yang harus sendiri-sendiri, ada yang berbeda-beda. Jadi sebagai guru harus memahami karakter murid harus bagaimana. Selanjutnya ada identifikasi keterampilan mengajar guru. Banyak sekali kelebihan guru tersebut dalam videonya. Yang pertama adalah guru tersebut memberikan salam pembuka terlebih dahulu, membuat suasana kelas nyaman dan mudah diterima oleh murid, serta menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, guru pada video tersebut menanyakan kesiapan murid terlebih dahulu seperti alat tulis, buku tema, dan materi yang akan dipelajari untuk memudahkan proses belajar. Yang ketiga, guru tersebut menanyakan terlebih dahulu kabar dan mengecek kehadiran siswa untuk mendorong kehadiran siswa secara teratur dan meningkatkan kehadiran siswa. Yang keempat, guru melakukan penerapan komponen sosial emosional dengan menggunakan media pembelajaran kertas, lalu siswa menggambar ekspresi keadaan hari ini dengan gambar sedih, senang, atau marah. Yang kelima, guru menyampaikan silabus materi yang akan disampaikan dengan jelas dan sistematis, supaya memudahkan kesiapan siswa dalam materi yang akan dibahas. Yang keenam, guru memberikan ice breaking supaya pembelajaran tidak jenuh, melatih fokus siswa, serta menjadi semangat baru dalam belajar. Selanjutnya, guru memberikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Hal tersebut membuat interaksi di kelas berjalan dengan baik dan memudahkan siswa. Tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Yang pertama, jika guru dalam video tersebut hanya menyuruh yang pintarnya saja untuk bertanya, maka siswa yang tidak dianggap pintar akan merasa tidak semangat dan kehilangan motivasi belajar. Yang kedua, presentasi berkelompok mengakibatkan hanya siswa yang pintar saja yang mengerjakannya, serta mengakibatkannya pengerjaan materi tidak secara merata. Yang ketiga, kurangnya variasi positif dalam metode pembelajaran, seperti pujian dan reward untuk memotivasi pembelajaran. Yang keempat, guru tersebut kurang aktif karena terlalu banyak diam di depan kelas tanpa berkeliling ke depan menanyakan kendala di dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, penyampaian materi agak terlalu terpaku dalam buku tanpa ada media berupa gambar, contoh energi. Jadi terlalu banyak metode ceramahnya karena siswa zaman sekarang kalau menggunakan metode ceramah sangat gampang bosan, dikarenakan di zaman sekarang harus banyak menggunakan media pembelajaran seperti infografis, video, serta gambar lainnya. Untuk selanjutnya analisis dua kelemahan utama dalam implementasi pembelajaran. Yang pertama, keterampilan pengelolaan kelas. Guru tersebut kurang aktif karena terlalu banyak diam di depan kelas, tanpa berkeliling kelas ke depan dan ke belakang, menanyakan kendala di dalam pembelajaran, serta untuk membuat suasana kelas yang nyaman, tertib, dan kondusif. Karena banyak sekali yang mengobrol dan bercanda saat belajar, serta bertujuan mengetahui perkembangan materi yang akan disampaikan berjalan atau tidak.
karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan kefokusan belajar yang berbeda. Yang kedua adalah keterampilan penguatan positif. Kurangnya variasi positif dalam metode pembelajaran seperti pujian dan reward untuk memotivasi pembelajaran. Karena SD zaman sekarang sangat kurang rasa semangat pembelajarannya. Jadi harus diberikan semangat dulu, dimenangkan hatinya dulu, lalu dikasih reward atau hadiah kecil untuk memberikan semangat untuk yang aktif, serta diberikan penguatan positif bagi yang belum aktif. Untuk selanjutnya ada rencana pembelajaran ulang. Yang pertama di sini ada guru menyapa keadaan murid. Yang kedua, lalu guru memimpin doa bersama. Yang ketiga, kemudian guru mengabsen kehadiran siswa. Yang keempat, guru melakukan penerapan komponen sosial emosional. Yang kelima, guru dan siswa melakukan persepsi dan guru menstimulus pengetahuan siswa. Yang keenam, guru dan siswa mempelajari materi yang akan dibahas, yaitu cara menghemat energi dan ekosistem. Yang tujuh, siswa berdiskusi secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang diberikan guru. Yang kedelapan, guru memberikan permainan sebelum memulai presentasi kelas. 9. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lainnya menanggapi. Yang ke-10, setelah beres presentasi guru melakukan ice breaking bertujuan untuk merefresh otak siswa. 11. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. Yang ke-12, siswa mengungkapkan perasaan pembelajaran yang dirasakan hari ini melalui gambar ekspresi wajah. Yang ke-13, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran dan ditutup oleh salam. Di sini ada pengembangan tes objektif. Di sini saya memilih yang pertama pilihan ganda, yang kedua tes soal esai. Adapun indikator, yang pertama siswa dapat menyebutkan apa saja jenis-jenis energi. Contoh soal yang pertama adalah yang termasuk energi panas adalah A. Matahari, B. Bulan, C. Batu. Kunci jawabannya adalah A. Matahari. Yang kedua, indikator siswa dapat menjelaskan apa saja contoh sumber energi yang dimanfaatkan oleh manusia. Saya memilih tes soal esai. Pertanyaannya, energi matahari sangat banyak manfaatnya. Jelaskan beberapa manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang kedua, sebagai energi pengeringan untuk baju, padi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pemanas air surya. Di sini ada mind mapping tentang strategi pembelajaran. Yang pertama ada pembuka pembelajaran. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan siswa. Yang kedua, murid membaca doa. Yang ketiga, guru menanyakan kabar siswa dan mengabsen siswa. Guru dan siswa menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yang selanjutnya ada penerapan komponen sosial emosional. Yang pertama, guru dan siswa melakukan persepsi dan guru menstimulus pengetahuan siswa supaya pembelajaran yang kemarin dan yang akan dibahas jadi nyambung. Yang selanjutnya, guru memaparkan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, siswa berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang diberikan. Jeda pencairan ke suasana kelas, kegiatan pembelajaran inti 50%, ice breaking 25%, kegiatan evaluasi 25%. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode berdiskusi, buat berkelompok, campur yang aktif dan introvert. Jadi jangan dikocok atau jadi harus anak-anak dicampur antara yang aktif dan introvert. Yang selanjutnya mengerjakan LKPD dengan bersama, mempresentasikan hasil di depan kelas, lalu mengerjakan soal. Yang terakhir adalah solusi. Yang pertama untuk gurunya adalah menguasai materinya terlebih dahulu. Yang kedua mengenal karakter siswa. Yang ketiga menyampaikan silabus materi sehari sebelum pemaparan. Misalkan di hari besok kita akan memaparkan tentang energi, berarti hari ini kita bahas
kita besok akan membahas energi. Supaya anak-anak belajar dulu di rumah. Tambah lagi media ajarnya berupa gambar, cerita, atau film. Yang selanjutnya berkeliling kelas saat diskusi berlangsung. Jadi guru jangan diam saja di depan karena banyak sekali murid yang kekurangan. Kekurangan dalam segi semangat pembelajaran, ada banyak sekali rintangan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya berikan apresiasi kepada siswa yang aktif. Yang tadi dibicarakan adalah dikasih reward. Yang selanjutnya berikan motivasi kepada siswa yang pendiam atau introvert. Jadi seorang guru harus memberikan motivasi yang lebih untuk siswa yang pendiam atau kurang paham. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.